Konfirmasi penanganan perkara pengeroyokan 170 dan 5% Ketua DPD LSM Tamperak datangi Polres Purworejo. Adanya informasi miring yang beredar di masyarakat yang seolah-olah sudah mendapatkan sesuatu dari pihak tertentu dalam penanganan kasus 170 dan 5%. Sumakmun Ketua DPD LSM Tamperak, Purworejo mendatangi Polres Purworejo, Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022. Kedatangan Sumakmun di Polres Purworejo didampingi Ketua Pemuda Pancasila Sujito dan beberapa perwakilan warga. Ikut hadir juga Saudara Aji yang merupakan korban pengeroyokan di PT Waskita beberapa waktu lalu. Khusus di Unit 2 tadi ketemu langsung sama Bapak Anas selaku Kanit dan juga anggotanya. Yang pada intinya kami datang ke sini tadi sudah koordinasi sebelumnya menindaklanjuti berkaitan dengan laporan yang selama ini sudah kita laporkan, tapi kita menanyakan tentang perkembangan laporan itu karena banyak keluhan masyarakat atau masyarakat yang menanya tentang perkembangan laporan itu kan gitu. Nah, jadi teman-teman tadi sudah koordinasi sama beliaunya Pak Anas Kanit Unit 2 yang menangani perkara khususnya 5% dan terkait dengan laporan 170 itu pengeroyokan itu tadi sudah disampaikan bahwa secepatnya terkait dengan 170 akan ditetapkan tersangkanya seperti itu. Jadi kita juga nggak mau berlama-lama hukum itu seakan-akan kayak tidak korban ini kurang mendapatkan kepastian hukum, makanya tadi nanyakan seperti itu. Seperti itu teman-teman. Kendalanya seperti apa Pak? Kendalanya seperti apa? Saat tadi setelah kita diskusi dengan Pak Kanit bahwa dari Unit 2 itu sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan, artinya berkas sudah lengkap, tinggal nunggu perintah pimpinan seperti itu. Nah, jadi kita juga ini supaya pihak korban ini jangan sampai diberlakukan seperti ini. Jadi undang-undang hukum mengatakan katanya ketika kita melihat sebuah peristiwa pidana kita harus segera melaporkan, dan itu harus kan gitu. Nah, ya makanya kita tertib hukum, kita harus segera apa yang diminta untuk segera dilaporkan ya kita laporkan. Nah, ini kita juga menanyakan perkembangan supaya ada kepastian di masyarakat tentang laporan kita seperti itu. Jadi kita tinggal nunggu keputusan dari pimpinan seperti itu. Sumakmun berharap agar penanganan kasus yang sudah sekian lama ditangani Polres Purworejo tersebut cepat selesai, objektif, dengan mengedepankan persamaan hak di hadapan hukum. Jangan ada yang diistimewakan dan jangan ada yang mengambil keuntungan dari peristiwa pembangunan proyek strategis nasional yang nantinya justru akan menghambat pembangunan proyek itu sendiri. Kita sebagai warga negara yang taat hukum harus membantu negara agar supaya pembangunan proyek bendung bener tersebut berjalan lancar. Apabila ada yang menghambatnya ditindak tegas. Ketika ada yang mengambil keuntungan atas pembangunan proyek tersebut dan menghambat kelancaran proyek tersebut ya ditindak tegas, dan kalau tidak tegas jelas negara akan dirugikan, dengan rencana anggaran belanja yang pasti membengkak dan lain-lain. Itu namanya asas kemanfaatan. Tapi kalau real hukum tidak ditegakkan, bukan masalah asas kemanfaatan, malah carut marut nggak karuan, terbukti proyek sekarang masih seperti itu, tidak bisa bekerja, kan kasihan kan seperti itu. Padahal kita sudah seharusnya sebagai warga negara yang taat hukum, adanya proyek strategis negara, pemerintah, kita harus bantu supaya cepat prosesnya seperti itu. Nah, terus pesan panjenengan sebagai pendamping dari pihak-pihak yang terkait, ya korban maupun ada yang pihak yang diduga korban 5% dan lain sebagainya, bagaimana? Ya, saya yang mendampingi para korban yang sekarang ini lagi memperjuangkan nasibnya di Polres Purworejo, ya berharap segera ada kepastian hukum untuk teman-teman bahwa laporan ini segera diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku, jangan berlama-lama. Sudah ada bukti hukumnya, sudah lengkap, kenapa enggak ditetapkan sebagai ditindaklanjuti sebagai tersangka seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya permintaan warga yang melapor itu seperti apa? Ya,
permintaan warga yang sudah tadi saya sampaikan bahwa warga itu menginginkan adanya keterbukaan supaya permasalahan ini jadi terang kan gitu. Terus jangan ranah seperti ini dijadikan politik. Nah, ini benar-benar ranah hukum murni, ranah kita membantu negara supaya proyek itu cepat gitu lah. Proyek cepat ya syaratnya tertib hukum kan gitu. Kalau nggak tertib hukum gimana proyek itu bisa cepat kan gitu, seperti itu. Ambil langkah. Terus Depannya ambil langkah penanganan lambat. terus berkaitan dengan langkah-langkah hukum udah kita tadi udah kita sampaikan. Ketika memang ada kendala di sini ya kita ada proses yang lebih tinggi lagi dan sebagainya, kita akan segera monitor ini supaya ini cepat gitu loh. Nah, karena Pak, kita juga ditanya-tanya terkait perkembangan ini kan gitu, kenapa perkembangan ini terkesan lambat dan sebagainya. Nah, apakah ada tendensi lain begitu ya, ada tendensi lain. Nah, saya kira tadi sudah saya sampaikan, jangan kita hukum itu kalah dengan segelintir orang atau kelompok. Hukum itu sifatnya harus membantu negara, semua yang harus taat hukum, siapapun itu tanpa kecuali. Jangan hukum itu masa kalah dengan kepentingan kelompok. Jangan hukum itu diambil sisi keuntungan dan sebagainya. Orang itu motivasinya keuntungan, orang itu motivasinya apa. Nah, disinilah sebagai penegak hukum harus memahami betul bahwa ini untuk kemanfaatan masyarakat, apalagi pihak korban itu seperti apa, mohon untuk segera diproses seperti itu. Pak, tadi disampaikan Pak Kanit rencana besok Senin mau disondingkan atau disampaikan ke pimpinannya. Itu tanggapan jenengan gimana? Ya, itu langkah yang bagus sekali. Tadi Pak Kanit menyampaikan seperti itu karena terus terang Sumakmun berharap agar semua laporan di Polres Purworejo segera selesai, berjalan dengan tertib. Penegak hukum harus tegas menindaklanjuti laporan masyarakat. Jangan sampai hukum dipermainkan oleh sebuah kepentingan keuntungan semata karena hal itu menjadi penyebab hancurnya sebuah bangsa. Bangun harapan kedepannya gimana Pak? ya harapan ke depan agar masalah hukum khususnya di Purworejo berjalan dengan tertib. Penegak hukum harus tegas menindaklanjuti laporan masyarakat. Jangan ketika kita tadi saya sampaikan asas kemanfaatan, semua juga manfaat sebenarnya. Sebab ada korban, ada pelaku, tinggal itu saja sebenarnya. Kalau dia bilang manfaat buat dia, belum tentu manfaat untuk ini. Makanya benar-benar hukum itu sesuai realnya. Sudah diundangkan, jangan sampai ketika ada pepatah hukum mengatakan kalau hukum itu hanya jadi mainan, itu menjadi salah satu indikasi akan hancurnya sebuah bangsa, kan seperti itu. Makanya kita sebagai warga yang taat hukum, kita datang ke sini semua ingin memastikan supaya ini mendapatkan kepastian hukum, supaya ke depan masalah jadi terang.